Seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan menjadi korban perundungan. Aksi perundungan diduga dilakukan oleh teman korban SD asal Gerobokan, 2 tahun depresi berat. Bayangkan ini anak SD, usia baru 10 tahun sudah depresi berat sampai harus ke dokter saraf dan psikiater karena dibully teman-teman sekolah. Tuntunan dari teman-teman sekolah menimpa seorang remaja di Kota Batu, Jawa Timur. Korban mengeluhkan sakit di bagian kepala dan sekujur tubuhnya hingga meninggal. Duka menyelimuti keluarga remaja berusia 14 tahun di Kota Batu, Jawa Timur. Korban yang cedera serius di bagian kepala meninggal setelah sempat dirawat beberapa jam di rumah sakit Hasta Brata. Curiga dengan kematian yang tidak wajar ini membuat keluarga korban melaporkan kejadian ke kepolisian. Kuat dugaan siswa SMP itu meninggal dunia setelah dirundung dan dianiaya oleh teman sekolahnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sherly Natasha Stumeang. Saya dari regular C dengan NIM 3243121004. Di sini saya akan membawakan materi tentang bully atau perundungan. Bully adalah tindakan di mana satu orang ataupun lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan untuk melakukan aksinya yang bermaksud membuat orang lain merasa terganggu. Penindasan bully biasanya bisa dilakukan secara fisik maupun verbal, seperti mengejek dengan bahasa-bahasa kotor, memukul, mengancam, menghasut, dan merampas, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada korban, juga merupakan bully. Bully juga bisa berupa ujaran kebencian, yakni tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Menurut Ariosto, ada beberapa faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama itu faktor keluarga. Pelaku bullying biasanya sering berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika menghadapi konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirukan perilaku orang tua mereka terhadap teman-temannya. Oke, yang kedua itu adalah faktor lingkungan sekolah. Biasanya, pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bully. Akibatnya, anak-anak yang sebagai pelaku bully akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi mereka terhadap teman-temannya. Yang ketiga itu adalah faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan temannya di sekitaran rumah kadang kala tergolong untuk melakukan pembulian. Beberapa anak melakukan bully dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk ke dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri pun merasa tidak nyaman dengan apa yang telah mereka lakukan. Oke, yang keempat itu ada kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab terjadinya pembulian. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan pembulian adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah terdapat perampasan atau pemalakan terhadap teman. Oke, yang kelima itu adalah televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakan sekitar 94% dan kata-kata 43%. Yang keenam itu adalah ingin merasa dianggap populer.
Beberapa orang terkadang ingin dikenal dan menjadi populer di lingkungan sekitarnya. Namun biasanya mereka mencari ketenaran dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk bullying. Tidak jarang mereka yang ingin merasa terkenal ataupun populer melakukan peledekan, mencahil, menggosip, dan mengucilkan orang lain. Kenapa semua teman-teman di sekolah berkata kalau aku jelek, gendut, dan gak ada yang mau berteman denganku? Stop perundungan. Di Indonesia masih banyak banget kasus perundungan yang harus kita hentikan. Kekerasan dilakukan secara verbal, Dasar jelek, hitam banget sih, gendut. secara fisik, Jangan mau teman secara sama dia. relasional, dan elektronik. Bahaya kan perilaku perundungan itu? Kalian tahu nggak dampaknya apa? Mereka dapat mengalami depresi, ada yang takut pergi ke sekolah, ada juga yang berpikiran untuk membalas dendam. Bahkan ada yang menyakiti diri sendiri dan berujung bunuh diri. Yuk teman-teman, stop perundungan. Hentikan perundungan, eratkan persaudaraan.